Selamat pagi. Saya mau mulai dengan firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman dan firman adalah Allah itu sendiri. Itu ada di Yohanes 1 ya. Saya minta tolong yang di overhead proyektor itu untuk tayangkan firman Tuhan dengan cepat. Supaya tahu ini saya ngomong itu bukan omongan saya sendiri. Ini yang saya ngomong ini firman ya. Firman Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman adalah Allah itu sendiri. Wah, bisa ditayangkan? Kalau enggak ada yang bisa membuka firman dengan cepat sehingga mungkin Bapak Pendeta di sini dengan Ibu sehingga oh ya benar gitu loh, ya. Tuh kan? Nah, kalau firman itu adalah Allah, berarti firman itu ada kehidupan. Firman itu bisa mengubah segala sesuatu. Tergantung kita mau percaya apa enggak. Ya. Sekarang kita buka Mazmur 8. Saya mau mulai dari sini dulu. Mazmur 8, kita baca sama-sama. Bahasa Indonesianya. Ya, ini harus agak cepat ya. Oke. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sampai di situ, betapa mulianya namanya di seluruh bumi. Artinya Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kita tadi sudah nyanyi from kemuliaan ke kemuliaan, betul? Nah kalau Allah itu di seluruh bumi, artinya di Australia, di Indonesia, di mana aja, benar gak? Terus baca lagi. Keagunganmu, di mana tadi? Sorry. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Terus yang kedua, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi kalau kamu ketemu orang yang dendam, orang ketemu yang jahat, orang yang musuhin kamu, tenang aja, yang buka mereka siapa? Tuhan. Nanti saya ceritakan apa. Soalnya begini, di keluarga saya, pengalaman keluarga saya itu udah ada di berita-berita. Jadi ceritanya enak. Belum pernah kan kalian diancam mau dibunuh, mau dibakar, mau digantung, belum pernah kan? Berarti kehidupan kalian masih lebih baik dong daripada saya dan keluarga saya, benar nggak? Lebih menakutkan gitu loh, ya. Tapi kita udah lewatin. Tadi kan kita nyanyi bagaimana Raja Wali itu ada pergumulan, ada ombak, ada badai. Dia terbang di atas badai, dia terbang di atas masalah. Itu Raja Wali. Dan itu kita Tuhan bilang. Nanti saya akan cerita, tapi sebenarnya ceritanya kalian udah tahu gitu loh. Udah tahu. Cuman begini, kalau kita nggak ngalamin sendiri, kita nggak ngerti pertolongan Tuhan tuh kayak apa. Makanya tadi di awal saya bilang bayangkan keajaiban yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Karena Allah yang sama berjanji sama saya dan keluarga saya dan berjanji sama kalian juga. Dia akan melakukan keajaiban yang sama lagi dalam hidupmu. Cuma kita mau percaya nggak, mau exciting nggak? Atau kita bangun pagi ya adalah kayak hari biasa. Atau kamu bangun pagi, Tuhan keajaiban apa yang akan terjadi padaku hari ini. Lain ceritanya. Setiap dari kita menentukan, Allah itu gak pilih kasih semua anaknya loh. Cuma apa yang membedakan? Mau percaya atau enggak? Ini janji Tuhan buat kita. Ini omongan Tuhan buat kita. Tapi kamu percaya nggak? Ini ada yang dahsyat setelah ini. Dan itu akan blow your mind. Buat saya nggak tahu buat kalian. Waktu saya baca ini, saya excited. Ya, saya bilang, wow. Kejadian saya dahsyat, saya diciptakan dahsyat. Lalu saya mulai gimana sih saya bisa diciptain? Gila, 250 juta calon anak papa mama saya. Yang muncul tuh saya. Yang muncul tuh kalian. Kalian udah pemenang. Perali paling cepat. You run faster than other. You swim faster than other. Dikatakan itu berenang katanya. Pup. Masuk. Ketelur, tutup langsung. Kalau ada anak kembal itu perenangnya 2 aja. Kalau ada 3 itu cepat 3-3-nya. Jadi nggak main-main kalian ini. Ya, lihat kiri kanan bilang, kamu ini anak yang ajaib.
Orang yang luar biasa. Pilihan Tuhan. Bangga gitu loh ya. Terus dikatakan apa? Yang ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Terus siapakah aku manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya terus? Nah ini ayat yang blow my mind. Kita baca. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti, gila nggak? Hampir sama seperti Allah. Bayangkan perempuan-perempuan yang suka beli Louis Vuitton, Hermes palsu ya. Dia bilang hampir mirip buatan Korea. Betul? Palsu. Ya, alis mata palsu, hidung palsu, semua palsu. Itu aja orang cek, 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 cek. Wow. Tiruan itu. Tapi Allah ciptakan kita apa? Hampir sama seperti Allah. Bukan hampir sama seperti malaikat. Di atasnya. Gila. Ini gila banget. Betul gak sih? Atau cuma saya yang merasa tergila-gila gitu. Ya GL setengah mati. Papa saya bilang gini, lebih baik GL daripada minder. Ya. Makanya kami satu keluarga tuh pede semua. Karena dari kecil diajarin bapak saya yang beda. Nah ini riset tuh orang Belitung dia tahu bapak saya tuh satu orang paling kaya di pulau. Ya, jadi ya karena papa saya bikin kita pede. Nah kalian ini punya bapak yang lebih berkuasa dari bapak saya loh. Can you imagine? Ya, itu wah. Karena saya dari kecil hidup dengan papa yang powerful, penuh kuasa, ditakutin semua orang. Sampai calon orang mau jadi bupati, mau jadi jaksa, jadi hakim itu sawan ke papa saya gitu loh. Jadi saking dia berkuasanya punya 9 tambang timah ya. Jadi mau menteri, mau wakil presiden, mau presiden siapapun yang datang pasti papa saya yang nyambut gitu. Bikin airport papa saya, kita punya pesawat pagi pergi ke Jakarta, sore pulang gitu. Kehidupannya udah kayak gitu. Jadi ngerti. Tapi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan papa kita semua. Saya ingin kita hari ini mengerti, kita ini siapa? Siapa bapak kita? Lalu hidup kita bisa berubah. Karena pikiran kita ini diubah dengan cara melihat ini cara Tuhan loh. Hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita ini dimakotai Allah dengan kemuliaan, dengan hormat. Jadi kalau hidupmu tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada hormat, something is wrong there. Karena ini janji Tuhan, Allah membuatmu, bilang ke kiri kanan, Allah membuat kamu hampir sama seperti Allah. Lalu Allah taruh mahkota di kepalamu, mahkota kemuliaan dan kehormatan. Terus ayat yang selanjutnya, engkau membuat dia, Allah membuat kita berkuasa. Atas apa? Atas buatan tangannya. Segala-segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Takut sama siapa? Mau takut sama siapa sekarang? Kalau kamu di backup sama presiden, ya. Kalau kamu di backup sama raja, kamu takut nggak sama orang? Kagak lagi. Coba, ini yang ngomong siapa? Bukan saya loh, Tuhan. Ini baru satu ayat ini, belum saya buka Kejadian sampai Wahyu. Nggak pulang sampai pagi kalian. Halo? Ini ada semua di sini nih, di otak saya. Waktu saya bertobat, saya nggak ngerti orang Kristen nggak mau baca Alkitab, saya nggak ngerti. Kenapa? Itu janji Tuhan buat kamu. Itu bukti kamu untuk klaim janji Tuhan. Karena background saya lawyer. You punya sertifikat tanah, siapapun yang dudukin tanah kamu, kamu datang dengan sertifikat itu, kamu bilang, is my name on this land. Orang itu harus keluar. Kau pun yang gak mau keluar, kalian sampai bela-belain ke pengadilan. Supaya terjadi eksekusi. Lah ini dikasih tahu Tuhan, ini loh hak kamu loh, ini loh punya kamu loh, ini
Kok nggak mau diklaim? Ya biar aja kasih ke orang. Ada nggak orang sebodoh dan setolol itu? Halo? Orang tua kamu kaya raya, ngasih kamu warisan. Terus kamu bilang nggak mau, saya tolak warisannya. Ada nggak? Nggak ada kan? Udah kasih orang lain aja dah. Ya? Nggak mau baca itu warisannya apa aja. Nah ini Tuhan kasih ke kita janjinya, tinggal diminta, ya nggak mau. Kan botol toh, tahu botol? Bodoh dan tolol. Ya itu kata bapak saya dulu. Ya, bapak saya bilang jangan jadi orang yang botol, nggak bodoh dan tolol. Nyontek nggak boleh. Dapat angka 45 nggak apa-apa, pinter usaha sendiri. Ini firman Tuhan ngasih tahu kita. Nah Tuhan bilang kita botol apa? Ketika kita membaca firman dan kita lupa dan kita nggak melakukannya. Kita menipu diri kita sendiri. Ya kan, bodoh kan? Kita ke gereja, habisin waktu, nyanyinya perkasa banget tadi puji-pujiannya. Tapi disimak nggak kata-katanya? Is that mencerminkan hidup kita atau belum? Kalau belum, something is wrong here. Nggak mau rugi dong, bapak gua sama, mak gua sama, ngasih warisannya sama. Masa cuma buat koko saya aja saya nggak dapet. Saya anak perempuan satu-satunya dari dulu saya nggak pernah mau rugi. Saya mau diperlakukan sama. Mama saya yang pusing. Karena kakak saya pakai celana pendek, pakai celana panjang, saya juga mau celana pendek, celana panjang. Mereka main sepak bola, saya juga mau main sepak bola. Saya nggak mau kalah dengan anak laki-laki. Karena saya merasa saya sama dengan mereka. Dan karena papa saya bilang saya sama. Ya, jadi saya nggak pernah merasa dibedain. Kebayangkan ketika Allah Bapa bilang aku ciptakan kamu sedikit. Kalau bapaknya ibunya kayak begini, anaknya kayak begini dong, bener nggak? Kalau nggak anak tetangga, bener nggak? Terus apa? Kita baca selanjutnya. Kambing, domba, lembu, sapi, sekali juga binatang-binatang di padang terus. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan terus. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bayangin semua binatang, semua ini Tuhan udah kasih. Kalau kita baca kitab Kejadian, bukankah Tuhan waktu menciptakan Adam, Tuhan ngomong yang sama? Jadi Tuhan itu konsisten. Ya, Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus masih sama dulu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalau Tuhan dulu bikin mujizat, sekarang pasti Tuhan yang sama juga akan bikin mujizat. Nah, saya percaya hari ini Tuhan lagi mau bangkitkan banyak orang-orang yang tadinya pengecut kayak Gideon, ngumpet karena takut, karena bingung dan merasa dirinya yang paling gak ada apa-apanya. Ya, paling kecil, dia bilang saya dari suku yang paling kecil ya. Kejadian 6 ayat 12, mari kita baca. Ya. Dan ketika Gideon itu lagi sembunyi, dia lagi ketakutan sama orang Filistin. Dia takut sekali, aduh pokoknya dia itu pengecutnya setengah mati. Ya. Lalu ketika malaikat datang sama dia, dia masih ketakutan. Sampai malaikat bilang begini. Ya, oh ini oke, ini yang tadi Ibu 13, coba baca Kejadian Genesis ya. Judges, sorry. Hakim-hakim, Judges. Tuh kan, untung kalian nggak ada yang ngantuk ya. Judges 6 ayat 12. Ini di otak saya tuh lagi kayak komputer, kayak mereka cari tuh lebih lama dari otak saya. Saya juga lagi nyari di otak saya ayat-ayat ini gitu ya. Udah ketemu. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Waduh, orang pengecut yang lagi ngumpet dibilang pahlawan gagah berani. Kontradiktif dengan keadaan sebetulnya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang sakit berkata dia sehat.
Orang yang lemah berkata dia kuat. Orang yang pengecut berkata, hai aku pahlawan yang gagah berani. Besok kalau bangun pagi, perkatakan apa yang kamu mau terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu jelek pagi-pagi, lihat cermin dan bilang, hai kamu wanita tercantik. Gitu. Ya, ada filmnya kan, Mirror, Mirror, who is the fairest of all. Ya, ya nggak perlu begitu. Tetap kamu lihat, kamu bilang, aduh ini cantiknya aku. Ciptaan Tuhan yang indah. Nggak ada yang memuji kamu, pujilah diri kamu sendiri. Now you feel better. Jangan bilang, aduh Tuhan, kok aku jelek amat sih. Jangan. Ya. Bayangkan apa yang mau terjadi dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan berfirman, kamu ini pahlawan yang gagah berani. Kamu ini ciptaannya yang ajaib. Kamu dikasih mahkota kehormatan dan kemuliaan. Itu firman Tuhan tentang kita. Masalahnya kita mau percaya enggak? Sekarang siapa yang sakit di sini? Firman Tuhan berkata, oleh biru-birunya kamu sudah sembuh. Nah kamu nggak percaya sama saya. Kamu mau dosa apa? Dosa apa? Saya nggak mau tahu. Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Itu juga blow your mind. Ya dikatakan begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Ya terus aja biar cepat ya ini ya. Ya kan segala kebaikannya terus. Yang sudah apa? Mengampuni semua sakit penyakitmu. Tuh. Ini mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau segala artinya semua, bukan? Mau sakit apa juga, mau dosa apa juga, benar nggak? Terus ayat keempat, yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bayangkan, kamu punya mahkota kemuliaan, kehormatan, sekarang kamu punya mahkota baru, namanya apa? Kasih setia dan rahmat. Keren banget kan? Kamu lihat di situ ada foto Queen Elizabeth. I don't think it's coincidence. Kamu bayangkan mahkotanya bukan cuma satu loh. Dia punya mahkota ini buat acara ini. Ya kamu juga gitu. Ketika kamu lagi butuh kasih karunia, butuh rahmat Tuhan, pakailah mahkota kamu. Mahkota kasih karunia dan rahmat. Ketika kamu perlu kemuliaan Tuhan, pakailah mahkota kemuliaan. Ketika kamu perlu kehormatan, pakailah mahkota kehormatan. Kamu punya banyak mahkota, bahkan dikatakan ada mahkota emas tua di ayat yang lain. Kamu ini raja, anak raja. Dan Tuhan bilang, aku mahkotai engkau. Pernah membayangkan dirimu dengan mahkota? Aku saking tergila-gilanya dengan firman ini, aku beli mahkota banyak banget. Aku punya banyak mahkota. Ya. Kenapa? Karena aku mau hidup dengan firman. Ya, aku pengen hidup itu saya satu prophetic act. Kenapa saya pakai kupu-kupu di mana-mana? Bukan saya iseng. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Yesus kamu sudah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru, a new creation, total transformation. Kalau kamu di dalam Yesus. Gak sembarangan. Jadi saya berjalan dengan satu kesadaran, saya orang yang telah ditransform oleh Tuhan. Saya adalah orang yang sudah diubahkan oleh Yesus. Saya ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika iblis bilang, kamu pendosa loh, kamu begini-begini. Iblis, aku sudah diampuni. Ketika ada sakit penyakit, sorry, sakit penyakit ini bukan bagian saya. Karena Allah bilang saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya nggak mau tahu ketika dokter bilang Ibu Vivi udah umur 55, hampir 55, perlu kacamata. Plus sudah. Saya bilang itu 55 usia saya, tapi mata saya diperbarui seperti mata burung rajawali. Nggak percaya ini ayatnya. Mana tadi belum selesai. Sampai 5 toh. Waduh. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga apa? Masa mudamu diperbaharui seperti burung rajawali. Terkenal apa matanya? 2020 vision. Kalau baca firman buat saya, ya saya terima. Dokternya tak marahin. Ini dokter Gleneagles di Singapura. Bodoh amat mau dia siapa. Dia bilang, ma'am, itu that is what happened in the past. That is his history. I say, no, it is the Bible, it is God's word, it's a God's story. And I live for his story. Halo?
The doctor say, I'm the doctor. I say, yes, but I have a doctor over the doctor, and he's a doctor over all. He create my eye. He can make a new eye for me. Then he say, why you come to the doctor then? Dokternya sebel sama aku. Ada teman gue duduk situ. I just need a proof that my eye is perfect. Sombongnya bukan main. Tapi kalau enggak, orang nggak percaya. Akhirnya keluarlah itu proof. Warna-warnanya 20/20 vision. As almost as the eagle eyes. Keluar dari mulut dokternya. Glory to Jesus. Hanya gara-gara saya percaya ini. Ini gara-gara saya percaya ini. Lalu setiap pagi saya bilang, Tuhan perbaharui masa mudaku. Kayak burung rajawari. Orang bilang kamu umur 55. Ya perbaharui masa mudaku. Kamu belum tentu lari sama aku, jalan sama aku, kuatan aku loh. Ada temen aku umur 20 naik turun bukit, berenang pagi siang malam, masuk angin. Saya berenang pagi siang malam, naik gunung turun gunung, gak kenapa-napa. Bukan sombong, karena saya percaya ini. Jadi ketika COVID muncul, saya cuma baca Mazmur 91 aja. Aku aman dalam lindungan Tuhan, 1000 lebah, 10.000 lebah, aku baik-baik aja. Ya gitu aja. Mamaku semua satu keluarga kena, aku habis makan sama mereka. Nicholas kena, sampai Niko bilang, Kuku, I don't believe. Tes, negatif. Besoknya dia positif. Dia positif. Aku makan sama dia sekamar. Kenapa? Karena dia bilang kamu minum racun aja, kamu gak mati kok. Aku terlalu gila. Soalnya tanggung jadi orang Kristen. Kenapa? You udah gila dari awal. Mana ada perawan melahirkan? And you believe. You udah gila kan? Kenapa gak diterusin gilanya? Tanggung. Let's jadi orang yang tergila-gila dengan firman dan kebenarannya. Lalu berubah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Karena Tuhan lagi butuh anak-anaknya untuk bangkit. Orang lagi nonton hidup kita. Orang lagi mau tahu kayak apa Kristen itu. Your life have to be real. Mereka harus melihat ada kuasa, ada kebangkitan. Mau usia berapapun gak penting. Kamu boleh mulai dari usia apapun. Bayangkan Musa dipanggil ketika dia berusia berapa tahun? 80. Benar gak Pak Pendeta? Kalau saya ceritain Musa, kalian gak pulang sampai pagi. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Cuma jadi domba. Nggak percaya, buka Yohanes 10. Yohanes 10 dikatakan bahwa dombaku mendengar suaraku dan bukan suara yang lain, bahkan dia lari daripada suara yang lain. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, iblis datang mencuri, merampas dan membinasakan. Tapi aku datang memberi kamu hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Gila nggak? Tapi dimulai dengan kamu baik-baik dengan suara gembalamu. Kalau kita baca Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku gak akan kekurangan. The Lord is my shepherd, I shall not lack any good thing. Ada translation. Wow. Sekarang yang jadi gembalamu siapa? Dirimu sendiri celaka. Celakalah yang berharap pada manusia. Kalau yang jadi gembalamu adalah Allah, adalah Tuhan, Dia akan menuntun kamu di padang rumput hijau. Dia menuntun kamu ke air yang tenang. Mau di dalam lembah gelap pun kamu gak kenapa-napa. Kita udah nyanyi itu lagu tadi. Pertanyaan saya, jemaat di tempat ini, sudahkah Tuhan Yesus menjadi gembalamu? Izinkan Dia menuntun hidupmu. Sudahkah engkau baik-baik dengan suaranya setiap hari? Karena engkau akan lari dari suara yang lain. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 dikatakan kalau kamu baik-baik dengan suara Tuhan setiap hari. Gimana dengan suara Tuhan? Ya firman-Nya tinggal dibaca tuh. Lalu Tuhan berbicara balik. Kenapa? Yohanes 1 pada mulanya ada firman dan firman adalah Allah itu sendiri. Di kantor saya, pengacara-pengacara saya yang Kristen, saya bilang baca Amsal 1 sampai 31 setiap hari. Saya bisa melihat yang gak mau baca goblok, gak bisa nyelesain masalah. Tapi yang mau baca pintar bisa nyelesain masalah. Perbedaannya tajam banget. Karena yang satu punya wisdom,
dari Tuhan. Yang satu nggak punya wisdom dari Tuhan. Jadi buat kalian yang pengen punya hikmat, dikatakan Yakobus 1 ayat 5, dikatakan mintalah hikmat buat kamu yang nggak punya hikmat. Dan Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Hikmat itu ketemu di kitab Amsal. Ada 1-31, saya pikir bukan kebetulan, ada 1-31 hari, kadang-kadang ada tanggal 28, 29, ya udah di 30-31-nya nggak usah dibaca, mulai lagi dari 1, ikutin tanggal aja, hidup kamu aman. Saya itu saking GL-nya, saya lahir tanggal 3, saya baca Amsal 3, saya paling suka Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan ikut sertakan di Tuhan di dalam segala apapun yang kamu kerjakan, lalu Tuhan buat berhasil itu. Jangan pakai pikiran kamu sendiri. Saya paling suka baca Amsal 3. Karena itu hadiah ulang tahun Tuhan buat saya. Saya GL sekali orangnya kan. Tadi saya udah bilang kan. Jadi kamu tanggal berapa baca aja. Ada apa diklaim aja buat kamu. Saking saya GL-nya ini balik ke keluarga saya. Bagaimana ini dimulai dari ketika saya ada di tempatnya Billy Graham. Jadi hari ini dimanapun kalian yang duduk di tempat ini ataupun mendengar suara saya. Kalau ini ditayangkan di YouTube ya. Percaya deh, enggak ada yang kebetulan di dalam hidup. Coba ditayangkan tadi, kartu teman saya menikah, anaknya. Jadi saya diundang tanggal 7, saya tinggal di Newcastle. Lalu di situ hotel paling bagus itu Hotel Novotel di situ, tapi nggak ada kamar yang lebih bagus lagi. Kamarnya jorok, ada kecoa, bla bla bla. Tapi saya harus tinggal di kamar itu, besoknya baru bisa dipindahin ke kamar lain. Jadi saya stuck in that room. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya stuck di this room? Jadi kalau hidupmu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tanya Tuhan, kenapa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kok saya pindahnya besok, ini kamarnya bau, saya harus buka jendela, lalalala. Saya punya pilihan untuk komplain dan marah, atau saya tetap menjaga sukacita damai sejahtera saya. Ingat Raja Wali terbang di atas badai. Ini irritation, ini distraction, atau ini Tuhan lagi coba ngobrol sama saya. Ternyata Tuhan lagi coba ngobrol sama saya. Ini kamarnya 328, saya buka Mazmur 32 ayat 8, lalu saya mulai jingkrak-jingkrak. Dari enggak senang, enggak happy, jadi penuh dengan sukacita hanya karena firman. Jadi kalau kamu lagi hidup kamu lagi masalah, lagi problem, atau kamu menghadapin semua yang enggak enak, cari kebenaran firman Tuhan tentang situasi kamu. Hidup kamu pasti berubah. Karena firman itu ada kehidupan dan firman itu sanggup mengubahkan. Bukankah pada mulanya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dari yang gak ada, dia cuma berfirman. Dan itu terjadi. Boom. Baca Mazmur 32 ayat 8. Ini ada hubungannya dengan gembala. Ya, ada hubungannya dengan John tadi 10. Karena Tuhan, ini keren banget ya. Ini cuma yang ngerti ini suami istri. Yang udah punya suami istri pasti ngerti ini. Yang belum punya suami, belum punya istri, cobalah mengerti ini juga. Seperti saya mengerti ini ya. Yuk, Mazmur 32 ayat 8, udah ketemu? Sedikit bersabar ya. Ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa sama. Kadang-kadang Mazmur itu bisa beda satu pasal. Udah ketemu Pak Pendeta? Mari bacakan Pak. Dikatakan apa? Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will guide you with my loving eye. Lala. I will guide you with my loving eyes. Artinya apa? Kenapa saya bercingkrak-cingkrak waktu saya baca ini? Artinya Tuhan sama saya itu face to face. Artinya Tuhan dekat banget sama saya. Karena untuk menuntun orang dengan mata, kamu harus berjarak dekat. Dan kamu harus intim. Karena cuma dengan lirikan mata saja kamu ngerti artinya apa. Wow. GL saya udah naik ke ubun-ubun. Saya bercingkrak-cingkrak. Saya bilang Tuhan, saya pikir Tuhan cuma jadi gembala saya. Gembala ada jarak. Tapi ketika Tuhan bilang, aku menuntunmu dengan mataku yang penuh kasih. I said, that's it Lord. Wow, saya GR. Dan hari ini Tuhan bilang, kalau kamu berani jadikan Tuhan gembalamu, Dia pun akan menuntunmu dengan mata kasihnya.
Bukan dengan mata marah, bukan dengan mata sombong, bukan dengan mata kebencian, bukan dengan mata judgment tertuduh. Enggak, dengan mata penuh kasih. Kalau kamu bapa yang jahat atau memberi yang baik buat anak kamu, Matius 7 ayat 7-11 dikatakan begini, carilah maka kamu mendapat, ketoklah pintu dibukakan, mintalah kamu menerima. Kalau kamu minta roti nggak mungkin dikasih batu, minta ikan nggak mungkin dikasih ular. Kalau kamu bapa yang jahat atau memberi yang baik buat anak-anakmu, apalagi bapa di surga. Gila. Mau apa lagi? This is good father lagi ngomong. Tapi bukan sekedar good father, he is a father of a king and Lord of Lord. Kalau kamu punya bapak yang sayang kamu tapi nggak punya kuasa, nggak kaya, percuma juga toh. Tapi kalau bapak kamu kaya raya, penuh kuasa, punya semuanya, dan itu bapak kamu. Ya saya nggak ngomong politik nih. Tapi kamu bisa bayangkan ya, di PSI ada aturan-aturan katanya. Untuk jadi ketua nggak gampang. Tapi begitu anak Jokowi datang, langsung jadi ketua. Cuma 2 hari jadi anggota. Kenapa? Karena anak Jokowi. Suka nggak suka, terserah. Tapi ini kenyataan. Kita ambil hikmahnya dari sini. Ada aturan yang diubah buat kamu. Ada privilege. Karena kamu anak Allah. Halo? Kalau dia bukan anak Jokowi, nggak mungkin. Siapa dia? Apa yang dia sudah buat? Nggak ada. Karena kamu anak Allah, apa yang sudah kamu buat? Nggak ada. Emang gue pikirin? Gue diangkat jadi ketua, emang gue pikirin? Kamu mau jadi ketua nggak bisa kan? Yang bisa cuma iri, gigit jari. Lalu kenapa dia bisa? Karena dia anak presiden. Tapi kamu bisa karena kamu anak Allah. Karena kamu anak raja. Kenapa saya mau ngomong ini? Karena ini lagi reality di Indonesia. Tapi banyak anak Tuhan cuma bisa nyil, marah, kecewa. Saya bilang, hei kenapa lu marah? Itu anak presiden, lu anak raja. Presiden 10 tahun selesai kalau dia kepilih 2 kali. Tapi raja forever. Forever and ever and ever and ever. Dan dia bapak kamu. Halo? Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi saya pengen orang-orang berapi-api sama Tuhan. Saya pengen orang lihat hidupnya dan bilang, parawan gagah perkasa aku ini. Halo. Dan saya mau cerita satu lagi. Ya, tayangan tentang foto seorang bapak itu Gen. Ini teman saya yang punya anak. Ya, anaknya ini teman saya 20-an tahun lebih. Anaknya semua merit, aku datang, ini anaknya yang dari Amerika, kawin sama orang Amerika, mereka menikah di Bandung, karena saking sukanya dengan Indonesia. Nah ini sekarang mereka sudah punya anak, namanya Chris, saya sudah minta izin untuk tayangkan foto ini. Kita pergi ke Blue Mountain, namanya ikut bule ya, jadi mainannya bule semua, api unggun, bakal marshmallow, ya lalala ya. Pokoknya no shopping, pokoknya nature semua. Ya, lalu kita pergi ke Blue Mountain, dia anaknya kecil, dia gede badannya ya. Itu loh yang foto bapak sama anak yang lari-lari gitu ya. Bapaknya lari-lari gendong anaknya ya. Lalu lintas, curut mobil lewat aja. Anaknya ketawa-ketawa. Anaknya lari nggak? Kagak. Anaknya capek nggak? Kagak. Naik turun gunung, bapaknya yang maknya ngos-ngosan gantian gendong. Bukankah Tuhan bilang, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, aku akan menanggung kamu terus. Mau apa lagi? Ini kemana ini saya punya? Dari Alkitab pindah ke sini bingung mereka. Ya begitulah kalau sama saya ya. Alkitab saya di sini soalnya. Jadi tak saya nggak mau buka ya karena saya bukanya di otak saya. Oke. Apalagi ya sudahlah. Nanti ditayangkan. Jadi itu contoh bapak yang baik. Dia gendong anaknya. It's the right picture for us. Anaknya merasa tinggi besar. Karena apa? Dia di atas begini. Dia lebih tinggi dari bapaknya, lebih tinggi dari kita semua. Anak umur 1 tahun apa 2 tahun itu.
Tuh udah kedengaran suaranya, ada videonya. Ada videonya, nggak ada tampilannya. Ya nggak apa-apa lah, salahkan mereka ya. Tapi ini adalah picture tentang Bapa manusia yang memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapa di surga. Nah, kamu bisa bayangkan, namanya Levi, kecil, mungil, ditaruh di sini. Bule kan suka naruh anaknya di atas begini. Dan waktu saya melihat itu, saya cepat-cepat video dan saya foto. Saya bilang, Chris, can I use this for... Nggak apa-apa, tandanya kalian disuruh membayangkan Bapak lagi gendong kalian, ya, ya. Bayangkan Allah lagi gendong kalian, lagi bawa kalian seperti itu. Amazing kan? That's my voice. Aku bilang, karena aku ingat papa aku juga gitu. Saya digendong, saya disayang. Sampai umur 28 aku masih di pangku papaku. Karena itu aku punya Bapak yang sempurna di mataku. Nah, ketika ada Tuhan yang bilang dirinya Bapak, aku langsung jatuh cinta sama Tuhan itu. Nggak mau Tuhan yang lain. Kenapa? Karena aku tahu kalau Bapakku aja sayang sama aku setengah mati, apalagi ini Bapa Tuhan yang sudah mati buat aku. Dia sudah buktikan cintanya. Dia tanggung dosa kita. Dia selesaikan semua di kayu salib. Udah selesai. Kebayangan. Nah, saya pengen sekali, ya sudahlah. Ya udahlah, kita balik nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Nah itu. Ya lihatnya begini aja. Nah itu kan. Nah, kebayangkan bapaknya segede itu. Nah. Sudah ya, daripada distracted udah selesai. Nah, kebayangkan, pokoknya pulang, bayangkan itu di kepalamu ya. Saya pengen kalian bayangkan ketika kamu lagi susah, ketika kamu lagi sedih, ketika kamu lagi lonely, ketika kamu merasa kecewa, kamu ingat kamu lagi dipangku oleh Bapamu. Kamu ingat cerita footprint, makanya saya suka jalan ke pantai, tinggal 2 kaki. Saya bilang di masa paling kamu sulit, aku bukan ninggalin kamu, aku justru lagi gendong kamu. Punya perubahan pikiran tentang Bapa di surga. Nggak banyak kita, terutama orang Asian yang bapaknya gendong kayak bule begitu. Saya bersyukur saya punya bapak yang seperti itu. Tapi nggak semuanya begitu, saya mengerti. Makanya saya kasih picture. Supaya saya kasih lagu. Supaya kalian ingat, itu firman. Allah lagi gendong kamu. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Dan saya punya satu bukti lagi. Bagaimana Allah itu is Alpha and Omega. Jadi tengah-tengah jalan gak penting. Saya waktu kecil suka baca Ho Ping Ho. Ya. Jadi saya baca dulu ujungnya panggilannya kayak apa nih. Pendekalnya jadi apa nih gitu. Ya. Jadi waktu aku bertobat. Saya baca kitab Kejadian. Saya baca kitab Wahyu langsung. Saya skip semuanya. Kenapa? Karena saya pengen tahu akhir ceritanya kayak apa. Akhir ceritanya iblis, siang malam di api. Akhir ceritanya kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Akhir ceritanya kita ke pemerintah, aku mau tuh. Waktu aku baca kitab Daniel, dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Aku baca akhirnya jadi apa ya? Kenapa dia puasa? Kenapa dia nggak makan dan minum? Terus untungnya apa? Dia 10 kali lipat lebih pandai. Dari raja ke raja. Aku mau kayak Daniel. Aku nggak mau suap polisi, hakim dan jaksa karena UUD ujung-ujungnya duit, KUHP kasih uang habis perkara, ya. Lawyer semua suap, saya nggak mau. Saya nggak akan menajiskan diri saya dengan makanan raja. Saya tidak akan melakukan apa yang dilakukan teman-teman profesi saya. Tapi saya tahu hasilnya apa. Saya 10 kali lipat lebih pandai daripada mereka. Dan klien saya Energizer Philips bilang gini, aku nggak pernah tadi pakai istilah merger. Saya merger perusahaannya mereka. Dan mereka bilang, you are 10 times better than all the other lawyers. Keluar dari mulut direkturnya Energizer. Dan waktu dia ngomong gitu, aku ingat Daniel. Jadi Tuhan tuh gak pernah ngutang. Dari Raja Baterai, saya dikenalkan dengan Raja Lampu. Philip terang terus.
dari raja ke raja yang jadi klien saya. Hanya karena saya memilih tidak mau suap. Awalnya saya dibodoh-bodohin orang. Saya kara-perkara di pengadilan. Tapi nggak penting. Karena yang penting saya udah tahu akhir cerita hidup saya. Saya udah tahu ceritanya kalau saya tidak menajiskan diri saya. Saya tahu artinya kalau saya jaga kekudusan hidup saya akan baik-baik saja. Saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Makanya ketika iblis datang, saya bilang, udah deh iblis diam aja. Yuk mau aku bacain nasib kamu. Kamu disiksa pagi siang malam, yuk mau ngomong apa sama saya? Nih Wahyu, baca sendiri. Gitu dong sama dia, jangan. Dia cuma bisa datang mencuri, merampas, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Allah datang, kamu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi siapa yang mau kamu izinkan datang dalam hidupmu? Mau siapa yang kamu izinkan datang memimpin hidupmu? Siapa yang kamu izinkan jadi bapakmu? Halo? Buat orang-orang yang masih berbohong tapi mengaku Kristen. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Iblis adalah pembohong dan pendusta. Dan dia adalah bapa segala dusta. Itu Yohanes 8:44 yang tentang bapak dusta. Oke lah, nggak penting itu. Sekarang penting tayangkan cari video yang tadi yang tentang gantung. Saya mau ceritakan ini dan saya mau tutup dengan ini bahwa Allah itu Alfa dan Omega. Dia tahu dari awal sampai akhir. Dia tahu bahwa satu hari nanti. Nah, kenapa saya tadi sempat? Nah itu ya. Jadi ini sekedar membuktikan bahwa tadi firman-firman yang saya kutip itu bukan asal kutip. Ada semua di dalam Alkitab. Waktu saya ke The Cove ke Billy Graham, ada Alkitab terbuka. Di situ ada tertulis Yesaya 60. Berkata seperti ini. Ya. Yesaya 60 dikatakan bahwa kemuliaan Allah telah turun atasmu. Bangkit dan jadilah terang sebab kemuliaan Allah telah turun di atasmu. Lalu Yesaya 60 ayat 19. Nah di sini kuncinya. Ini kejadian sebelum Ahok terkenal, sebelum kita terjun ke politik, nothing. Waktu aku baca ini, Yesaya 60 ayat 19 dikatakan apa? Matahari bukan terangmu, bulan, purnama bukan terangmu, tetapi aku Allah sendiri yang menjadi terangmu. Di saat itulah aku mengerti kalau Allah jadi terang kami, gak ada yang bisa ngatasin. Mau gelap kayak apapun, begitu terang datang, kegelapan itu pergi. Matahari terangnya kayak apa, sinar bulan purnama terangnya kayak apa, Tuhan bilang itu gak ada apa-apanya karena aku sendiri jadi terangmu. Makanya dunia boleh begitu gelap, dunia boleh begitu kacau, ekonomi boleh jelek, apapun terserah, tapi tidak akan ada di surga. Ketika terjadi kutuk di Mesir, anak sulung semua mati, tidak terjadi di Goshen. Tidak terjadi di Israel. Kenapa? Karena ada darah domba di atas pintu gerbang mereka. Saya pulang ke Indonesia, saya kasih tahu koko saya, keluarga besar saya yang siap-siap Tuhan mau pakai kita. Kenapa? GL lagi. Itu loh nama keluarga besar kita ada di Alkitab. Cahaya Purnama. Siap-siap, ini nama akan terkenal ini seluruh dunia ini. Dan perkataan orang gila ini jadi kenyataan. Kenapa? Karena Allah gak bisa berbohong, ini firman. Tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Halo. Nah, kenapa saya mau cerita bahwa Tuhan sudah tahu sebelum kejadian sampai akhirnya Tuhan sudah tahu. Kenapa? Begini. Di Indonesia ini orang sakti itu cuma keluarga saya. Kenapa? Lahir di gantung, tinggal di gantung, tidak mati-mati. Tambah dia keluarga saya juga lahir di gantung, orang sakti. Kok ada kecamatan di Belitung yang namanya Gantung? Jadi ketika orang bilang gantung, gantung, gantung si Ahok sekarang juga saya lagi di bus, suasananya begini di pengadilan tuh. Lihat namanya apa? Located at Gantung.
Paspor saya, KTP saya lahir digantung. Lahir digantung gak mati-mati kok. You mau bunuh kita? Kita udah orang sakti dari dulu. Akhirnya saya ketawa di bus. Saya ketawa karena saya ingat Mazmur 37 dikatakan orang-orang melancang-lancangan yang jahat, tapi Tuhan mentertawakan mereka. Saya tertawa dan semua lawyer-lawyer di sana bilang gini, Ibu Vivi, what's wrong? I say nothing wrong. Gimana mereka mau gantung saya? Mereka pikir saya takut, saya stres. Saya bilang enggak. Saya bilang lucu. Tuhan punya sense of humor. Tuhan sudah tahu bahwa hari itu maka Koko mau dimasukin penjara. Hari itu kita diancam mau dibunuh. Hari itu kita mau diancam digantung. Tapi kita malah ketawa. Kenapa? Karena kita lahir digantung. Tuhan punya sense of humor. Tapi Tuhan sudah persiapkan. Lalu saya baca kitab Esther. Ketika Haman mau menggantung Mordekai, apa yang terjadi? Kembalikan keadaan. Kalau kamu ngerti firman, kamu gak akan takut, kamu gak akan bingung, kamu gak akan stres. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan semua berkat-berkat itu dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan semua perlindungan itu dalam hidup kita. Ketika teman saya bilang gitu, Vivi lu ngomongnya begitu enak, tapi gimana kalau dalam soal uang? Ada juga ayatnya Filipi 4 ayat 19. Bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut dompetmu, bukan menurut uang di kantong kamu. No. Waktu saya dirampok, saya hilang uang saya, akuntan saya curi uang saya, habis semua. Saya kumpulkan semua royal saya dan staff saya bilang gini, kamu mau gaji berapa? Kamu mau gaji berapa? Kamu mau gaji berapa? Saya mau naikin semua. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Vivi, kamu mau percaya bahwa aku akan memenuhi segala keperluanmu. Mau Tuhan. Kalau kamu berani percaya, Tuhan bilang naikin gaji mereka semua. Oh gitu ya Tuhan. Ya udah tak naikin. Toh bukan saya yang bayar, Tuhan yang bayar. Hal segila itu. Ngikut Tuhan itu tanggung kalau nggak gila. Serius sih. Gimana nggak gila? Itu tembok diputarin 7 kali. Robok. Gimana nggak gila coba? Ya. Perawan bisa melahirkan, orang umur 90 tahun bisa punya anak, 100 tahun bisa punya anak. Kan gila. Makanya Tuhan marah sama Zakaria. Zakaria doa minta, jangan sampai ada Tuhan yang marah sama kita di sini. Malaikatnya yang marah bukan Tuhannya. Malaikatnya sebel. Karena malaikatnya udah datang. Zakaria, doamu dijawab Tuhan. Terus Zakaria bilang gini, masa? Lah Zakaria kamu bakal punya anak. Masa? Gila lu. Udah bisu aja. Ya kan? Jangan-jangan hidup kita bisu semua. Gara-gara kita udah doa minta. Terus kita bilang masa iya. Padahal punya contekannya. Siapa? Bapak Abraham. Zakaria ini imam. Dia ngerti firman. Halo. Dia tahu Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun punya anak namanya Ishak. Dia tahu itu. Dia doa, dia minta lagi. Malaikatnya bilang ini, doamu dijawab Tuhan. Makanya aku tahu dia doa minta. Malaikatnya juga kesel. Jangan sampai Tuhan udah ngomong nih kayak saya hari ini nih, saya udah ngomong nih. Ini udah lebih dari malaikat kan, dibilang Tuhan menciptakan saya sedikit lebih rendah dari Allah. Jadi lebih baik kalimu dengarkan saya toh. Awas ya kalau di sini kalian sudah berdoa dan sudah minta. Dan kalau saya bilang hari ini Tuhan mau jawab doa kalian, Tuhan mau lakukan restoration, jangan bilang masa sih. Lihat sikap Maria beda. Maria nggak pernah minta pengen punya anak, orang dia punya tunangan kok. Lu punya tunangan masa lu mau bunting sebelum menikah kan nggak mau kah? Malaikat datang, belum ada perawan punya anak. Tapi Maria bilang begini, jadilah padaku seperti firman-Mu. Hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, jadilah padaku seperti firman-Mu.